Babun idza habbatir rih. Bab mengenai angin. Hadis nomor 1000. Dasana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Hamid annahu sami'a, sesungguhnya Muhammad bin Ja'far mendengar Anasan kepada Anas yaqulu, berkata Anas, kanat ada apa arrihu angin asyadidatu, apa besarnya, anginnya cukup besar, idza habbat, apabila menebak itu angin, muriba dzalika fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka angin tersebut dampaknya terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan zaman itu tentu saja ruang terbuka lebih banyak ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga sering Nabi SAW berada di ruang terbuka, dan pada saat itu angin betapa besarnya, daerah gurun, daerah gurun pasir, betapa banyak angin yang bertiup saat itu, sampai-sampai tiupan angin itu membekas pada wajah Nabi SAW, oleh karena debu atau ada hal yang lain. Bisa saja selendangnya ataupun kain-kain yang beliau gunakan juga terpengaruh oleh itu angin. Allahumma, di sini disebutkan, Allahumma inni as'aluka min khairi ma umirta bihi wa a'udzubika min syarri ma umirta bihi. Nah, pada saat ada angin menebak itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu dari kebaikan apa perkara yang engkau perintahkan pada hari ini, dan saya memohon perlindungan dari keburukan perkara yang engkau perintahkan hari ini. Jadi pada saat namanya juga sama makhluk Allah, bisa saja mengandung kebaikan dan bisa juga mengandung keburukan. Nah, yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mohon kebaikannya yang diturunkan kepada kami dan lindungi kami supaya tidak memperoleh keburukan dari angin yang menebak ini. Karena bisa saja angin itu membawa rahmat dan juga membawa adab. Sama seperti hujan barangkali. Pada saat ada hujan, maka tidak apa-apa kita memohon kepada Allah supaya hujan yang datang itu membawa rahmat Allah, kebaikan bagi kita dan bukan bencana misalnya. Begitupun pada saat angin mendebak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap memohon kepada Allah, menerima kedatangan angin tersebut, tapi al al istidadu bil muraqabah lillah. Pada saat itu beliau mendekatkan diri kepada Allah. Artinya zaman Nabi juga sama sama saja seperti zaman kita. Bisa saja ada bencana dan sebagainya yang menebak pada zaman Nabi, yang datang pada zaman Nabi juga terjadi pada zaman kita ini. Kemudian di hadis berikutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam nusibtu bis soba, telah ditolong aku ini bis soba dengan as-soba. Artinya masih angin, juga di kelompok-kelompok angin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muslim, haddatsana Syu'bah anil Hakim an Mujahid an Ibnu Abbasin, diterima dari Ibnu Abbas, annan Nabi, ya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, nusirtu, telah ditolong saya bis soba dengan adanya soba. Soba itu adalah dari jenis-jenis angin juga. Wa uhlikat, dan dihancurkan adun kaum ad bidabur, dengan debur, artinya angin juga yang meniup ke sekitaran kaum Ad waktu itu. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran sampai hancur lebur kaum Ad, kaum Samud dengan suara-suara yang keras yang mengakibatkan kematian mereka.
akibat kedurhakaan. Artinya angin juga bisa bawa bencana, bisa menyebabkan kecelakaan di orang-orang tertentu. Tapi bagi orang-orang yang lain lagi yang beriman kepada Allah justru membawa rahmat di sini. As-soba itu min jami'an wa'irrihi. As-soba itu adalah dari jenis-jenis angin di anna qadiyatan nasriha karena menolongnya Nabi SAW kepada Nabi SAW itu angin ayyakuna mimma yasiru bihaduna ghairiha. Justru memberikan kegembiraan kepada Nabi keberadaan angin. Sebagaimana kalau zaman Nabi Sulaiman, angin itu bisa menolong Nabi Sulaiman. Bisa membawa pergi kemanapun itu angin. Tapi di zaman Nabi juga, walaupun tidak seperti zaman Nabi Sulaiman pergi ke sana kemari, itu juga membawa rahmat. Kira-kira seperti itu di sini. Dalam ayat Al-Quran sebutkan para sana alaihim rihan wajunulan lam taroha. Dan kami utus kepada mereka itu angin dan juga tentara-tentara yang kamu semua tidak bisa melihatnya. Jadi itu adalah semuanya makhluk Allah. Di dalam angin itu bisa membawa tentara Allah yang membawa rahmat untuk membela agama Allah, tetapi bisa juga membawa azab yang merusakkan kaum yang didatangi dengan angin tersebut. Biayyakuna nasrullah bisa biihlaki a'daihi. Nah, salah satu yang bisa kita lihat, angin telah membawa pertolongan kepada Nabi SAW pada saat perang Al-Ahzab. Waktu perang Al-Ahzab, kita tahu orang-orang Madinah tidak keluar dari kota Madinah. Tetapi mereka tetap berada di dalam kota Madinah, tetapi kota Madinah itu dibatasi oleh digalinya parit sehingga orang-orang dari luar kesulitan orang Mekah yang mau menyerang untuk masuk kota Madinah karena ada parit yang cukup lebar yang tidak bisa dilangkahi oleh langkahnya kuda. Kalaupun melangkah ya terperosok itu kuda masuk. Nah, kemudian untuk mengalahkan pasukan Al-Ahzab dari Mekah itu bukan diserang oleh tentara Madinah kaum muslimin, tetapi Allah mendatangkan angin inilah disapu bersih dengan angin sehingga terjadi badai gurun, terjadi angin besar, porak-poranda lah persiapan mereka. Lama kelamaan tidak kuat juga mereka menghadapi perlawanan angin. Nah, angin itu seolah-olah tidak berjaya, ternyata kalau Allah utus perintahkan dikjaya juga bisa mengalahkan musuh-musuh Allah. Nah, itu salah satu pertolongan yang pernah Allah berikan kepada Nabi dengan adanya angin. Yaitu ihlaku adahi dengan menghancurkan musuh-musuh yang akan menyerang Nabi SAW khususnya pada perang Al-Ahzab. Dengan datangnya angin, payahsya min hububiha antah lakah dan min usoti ummatihi. Dari umat Nabi SAW yang melakukan kedurhakaan, itu juga bisa saja didatangi dengan angin. Sehingga mereka bisa hancur lebur. As-soba juga bisa diartikan as-sahab. As-sahab itu mega. Mega dalam arti awan, awan hitam yang biasanya membawa hujan. Dan awan tersebut datang dari satu tempat ke tempat lain. Kalau itu calon hujan, maka turunlah hujan. Karena mengandung membawa uap-uap air di satu tempat. Apakah mega itu akan selalu turun di tempat itu pada saat ada awan hitam? Belum tentu. Bisa saja digiring dengan angin ke tempat lain. Artinya di sini peran angin juga sangat besar untuk memeratakan hujan. Nah, di situ ada peran malaikat Mikail yang ngatur hujan, kan, membagi-bagikan hujan. Pada saat musim kemarau tidak ada hujan, tapi musim hujan berdatangan. Kemudian juga bisa waminar riyahi dan dari angin itu aidon al-janub shimal bisa saja datang dari utara atau dari selatan. Bahadi al-ba'u maka itu bisa juga datang dari arah empat mata angin. Angin itu artinya
Angin itu sekali lagi merupakan makhluk Allah yang bisa berperan untuk melawan musuh-musuhnya atau membawa rahmat bagi mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Wa ala baqiyati fawaidi hadis hadis bi bad'ihi al khalqu insyaallah taala. Nah, tentu ini merupakan penjelasan mengenai makhluk-makhluk Allah yang bisa membawa manfaat maupun madarat kepada manusia di muka bumi. Kemudian di hadis berikutnya babu maqila fi zalajil wal ayat. Bab mengenai apa yang harus diucapkan pada saat ada zalzalah, ada guncangan, ada musibah. Hadis berikutnya hadasan Abu Jaman, qala ahbarona Syu'aib, qala ahbarona Abu Zinad, an Abdurrahman al-Araji, an Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yukbadul ilmu, sehingga digenggam dahulu, diambil lagi itu pengetahuan. Watak suruz zalazilu, dan banyaknya jalajil, guncangan-guncangan, musibah-musibah. Wa yataqarabuz zaman, dan terlalu dekat zaman. Wa tadharut fitanu, dan banyaknya fitnah-fitnah. Waksul harju, dan banyak pembunuhan. Al-qatlu wal-qatlu, itu banyaknya pembunuhan. Hatta yuksaro, sehingga banyak fikum di antara kalian itu al-malu, harta, payah fidu, tetapi harta itu akhirnya tidak digunakan. Nah, ini tanda-tanda kiamah yang disebutkan oleh hadis Nabi, bahwa ciri-ciri kiamah nanti adalah yukbadul ilmu, pada saat ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat pengetahuan atau ilmu itu? Nanti diwafatkan para ulama, terutama orang-orang yang berilmu itulah diwafatkan, sehingga tinggallah orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu urusan, apakah urusan agama atau urusan yang lain-lain. Tetapi biasanya pengertian ulama, sebagaimana di surat Sabar sebutkan, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya ulama yang maksud di sini tentu ulama yang sadar tentang keberadaan Allah. Itu baru disebut ulama sesuai definisi Quran. Sehingga dengan demikian, apakah ulama itu menyakup semua orang berilmu? Kalau secara bahasa, iya. Tapi kalau secara definisi Quran, orang yang takut kepada Allah itulah tahu gitu. Tahu tentang ketuhanan, tahu tentang Allah, mereka itulah yang diberikan predikat ulama. Dengan demikian, ulama itu adalah bisa saja berasal dari ilmu-ilmu umum, bisa juga dari ilmu-ilmu agama. Biasanya disematkan ke mereka yang paham benar dalam ilmu agama. Nah, cara itu diterangkan dalam hadis lain, diwafatkan para ulama. Dan tidak ada semangat untuk belajar dari generasi berikutnya. Sehingga hilanglah pengetahuan itu. Tidak tahu bagaimana tata cara sholat, tidak tahu bagaimana tata cara mengurus jenazah misalnya. Kan sekarang sudah seperti itu ya. Sudah sedikit orang-orang yang tahu, karena sudah disebutnya para ulama. Artinya ilmu sudah hilang. Kemudian banyak ajalajil, banyaknya guncangan, musibah. Nah, apakah di kita di Indonesia sudah mulai banyak bencana juga? Mungkin wallahu alam. Kalau banyak bencana yang terjadi, gempa bumi dan sebagainya, itu juga sebagai tanda-tanda. Karena di muka bumi ini ya terjadi saja gempa bumi. Kecuali di Mekah kelihatannya. Itu paling stabil katanya di, sehingga tidak terjadi goncangan, tidak sering gempa bumi. Atau kalau di kita di Kalimantan tidak terlalu sering gitu katanya ya. Tapi di daerah-daerah lain sering. Pulau Jawa, Jawa Barat sering gempa. Nah, itu pengetahuan secara pengetahuan manusia. Tapi itu adalah isyarat-isyarat yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada manusia.
makin banyak goncangan gempa bumi yang terjadi, juga tanda-tandanya akan terjadi kiamat. Kemudian wa zaman, makin dekat zaman waktu. Saya kira kita rasakan saat ini, Pak ya. Karena perjalanan masa lalu itu menggunakan jalan kaki. Mau menempuh perjalanan dari Bandung ke Jakarta, kalau dengan jalan kaki berapa lama? Berjam-jam atau berhari-hari barangkali. Tapi makin ke sini makin cepat saja. Pakai kereta cepat hanya setengah jam katanya. Belum pernah nyoba juga. Setengah jam saja ke Jakarta. Jadi waktu itu makin singkat. Dengan pesawat-pesawat supersonik juga makin cepat saja. Karena kecepatan pesawat udara itu sama seperti kecepatan suara. Kecepatan suara itu 400 meter per detik kalau di udara. Kalau di air lebih cepat lagi. Tapi kecepatan itu ditempuh oleh manusia, terutama pesawat-pesawat tempur itu menggunakan kecepatan supersonik. Kalau supersonik sebagai pesawat penumpang itu Concorde yang Inggris dan Prancis itu bisa mengakibatkan pecahnya kaca-kaca yang ada di permukaan bumi gitu, karena suaranya menggelegar gitu. Karena bisa saja sama atau bahkan bisa melebihi kecepatan suara. Nah, itu menandakan makin dekatnya zaman. Kita bicara dengan orang yang jauh di luar negeri, bisa kan sekarang dilakukan melalui telepon. Kalau dulu harus bertemu dahulu. Nah, itu kata Nabi, makin gampang saja fasilitas yang dimiliki manusia, itu juga sebagai tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Watadharul fitanu, dan makin jelas fitnah-fitnah. Fitnah dalam pengertian di sini adalah ujian, cobaan, atau juga kata-kata yang tidak baik. Itu juga termasuk fitnah-fitnah juga. Kemudian pembunuhan demikian gampang juga yang terjadi saat ini. Wa'aksulah harju. Makin banyak pembunuhan yang dilakukan gara-gara sopir angkot atau kondektur angkot urusan 1000 2000 itu bisa terjadi pembunuhan. Atau preman urusan palak memalak dengan sekitar uang 20 100 ribu bisa juga menyebabkan pembunuhan. Dan tidak jerah orang kan pembunuhannya karena dihukum oleh hukumannya hukum kurungan, hukum penjara yang kadang-kadang bisa ditebus gitu. Itu permainan. Nah, kalau menggunakan hukum Islam itu harusnya di kisos yang membunuh itu. Sehingga orang menjadi jerat, tidak gampang bunuh. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Tanda-tanda akan berdirinya kiamat. Ya, apakah ini sudah terjadi saat ini? Nah, marilah kita perhatikan. Ada yang sudah kita alami, ada juga barangkali yang belum terlalu kerap. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Husain bin Al-Hasan qala haddatsana bin Ibnu Aun an-Nafi an Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar Allahumma ya Allah barik lana berikanlah berkah keberkahan kepada kami fi syamina di syamin kami di sini wa fi yaminina dan urusan yamin kami. Qala berkata itu rawi hadis kalau berkata para sahabat wapi najdina dan juga berikanlah berkah di tempat kami ini. Wala hunaka al-zalazilu wal fitanu. Itulah al-jaljalah, goncangan-goncangan dan fitnah-fitnah. Wabiha dan fitnah itu yaitu kornus syaitani. Bisa muncul tanduknya setan. Kalau di hadis digambarkan setan itu bertanduk kornus syaiton. Sehingga kalau digambarkan dalam wujud yang bisa dilihat suka bertanduk. Barangkali wallahu alam betul juga ada tandukan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jadi ini menguatkan apa yang disebutkan di atas bahwa kehidupan itu akan makin banyak fitnah makin hari. Tuduh menuduh ya seperti sekarang kehidupan politik kita itu dipenuhi dengan cara-cara demokrasi.
Tapi demokrasinya itu demokrasi liberal kan seperti kita. Yang mana demokrasi liberal itu memungkinkan seseorang untuk mengklaim dirinya paling baik atau mengklaim orang lain buruk. Nah, itu terjadi di kita saat ini kan. Musim kampanye sebentar lagi, pemilihan kepala negara, kemudian juga anggota legislatif, kepala daerah nanti bulan September tahun depan katanya. Itu akan memunculkan tuduh-menuduh fitnah berjalan di mana-mana. Dan itu difasilitasi negara. Kalau zaman Orde Baru kan tidak ada begituan. Nah, di negara seperti Amerika juga sama. Karena kita memang mengikuti gaya-gaya demokrasi liberal saat ini yang terjadi. Sehingga pemilu yang dilakukan juga bukan proporsional lagi, tetapi perwakilan langsung orang per orang. Nah, kalau orang per orang ya seperti yang sekarang. Gambar foto para calon wakil rakyat itu dipampang di mana-mana perorangan. Karena yang dipilih adalah orang per orang, bukan partai lagi seperti zaman Orde Baru. Tapi makin marak saja fitnah-fitnah yang mungkin terjadi di antara kita saat ini. Saling tuduh menuduh dan sebagainya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai hadis di atas, makin dekatnya zaman, kemudian makin banyak fitnah dan sebagainya. Sama. Kemudian babu qaulillahi ta'ala, bab mengenai firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian semua menjadikan rezeki-rezeki kalian itu bahwa kalian semua itu tukadzibun, membohongkan kalian itu. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Hadisnya hadasana Ismail, hadasani Malik an Saleh bin Kaisan. Tidak pas ya itu. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala salat telah salat lana beserta kami siapa Rasulullah SAW salat subhi salat subuh bil Hudaybiyati di Hudaybiyah ala isri samain yang dilakukan di atas as-sama ya artinya di muka bumi terbuka karena minal yang terjadi pada saat malam hari bukan di dalam ruangan tetapi di alam terbuka di Hudaybiyah. Alaman seropa maka pada saat berpaling siapa Nabi SAW akbala berhadap Nabi SAW ala nasi kepada orang-orang. Pakola maka bersabda Nabi hal tadruna madza qala rabbukum apakah kalian tahu apa yang telah Tuhan kalian firmankan? Qalu menjawab para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala bersabda Nabi SAW asbah pagi-pagi sekali min ibadah dari hamba-hambaku kata Allah mukminun beriman bi kepadaku wa kafirun dan kafir kepadaku. Fa'amman qala mutirna siapa orang yang berkata telah dihujani kita semua bifadlillahi dengan karunia Allah warahmati dan rahmat Allah fadzalika maka itulah orang yang beriman mukminun mukmin bi kepadaku kafirun yang kafir bila kau kami ke bintang-bintang. Wamaman tetapi siapa orang yang berkata, kola yang berkata binawi kada wa kada hujan tersebut akibat bintang anu dan bintang anu fadzalika maka itulah kafirun kekafiran bi kepadaku mukminun yang beriman bila kau kami ke bintang-bintang. Nah, ini zaman dahulu zaman Nabi SAW banyak berkata begitu. Jadi pada satu waktu kata sahabat di sini Zaid bin Khalid, para sahabat sholat beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah di dekat Mekah tempat tempat ihramnya jamaah umroh yang berasal dari Mekah atau kita juga yang berasal dari luar Mekah bisa ihram di situ untuk haji ataupun umroh di Hudaybiyah. Saat itu Nabi SAW dengan para sahabat sholat di lapangan terbuka, kemudian selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada orang-orang dan berkata saat itu wahyu datang kelihatannya. Nabi SAW mengatakan Allah berfirman pagi-pagi sekali dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku atau kafir.
Nah, itu digantungkan pada ucapan. Hati-hatilah pada ucapan. Kita tahu kan murtad atau riddah. Riddah itu bisa disebabkan tiga sebab. Bisa berdasar dari iktikan kita, dari hati kita, bisa berasal dari ucapan kita, bisa juga berasal dari perbuatan kita. Dan itu sangat mungkin. Kalau iktikan, kita mengucapkan beriktikad bahwa ada manfaat dan madorot bukan berasal dari Allah. Nah, hati-hati kalau beriktikad seperti itu bisa menyebabkan kekafiran. Demikian juga ucapan sama. Kalau orang mengatakan misalnya turun hujan, maka kalau ada orang Alhamdulillah ini adalah karunia Allah, itu orang beriman. Tapi kalau mengatakan waduh akibat bintang anu atau akibat dikaitkan dengan makhluk misalnya, maka itu adalah kafir. Termasuk terhadap hujan buatan juga. Apakah hujan buatan itu bukan dari Allah? Dari Allah juga. Tapi penyebabnya disebabkan oleh dibuat oleh kita menebar garam dan sebagainya di angkasa sehingga bisa menyebabkan awan dan akhirnya turun hujan. Tetapi yang membuat hujannya itu adalah Allah walaupun disebabkan oleh ulah manusia. Nah, pada saat itu tetap dikaitkan harus dengan Allah, jangan dikaitkan dengan sebab-sebab yang di luar nalar atau yang bisa merusak akidah. Semuanya adalah karunia dari Allah. Nah, ucapan itu bisa menyebabkan kemurtadan, kekafiran. Bisa juga dalam keseharian kan terjadi peristiwa-peristiwa alam, kita mengucap bahwa ini adalah kutukan dewa tertentu atau kutukan makhluk tertentu. Nah, itu hati-hati. Itu bisa menyebabkan kekafiran. Atau perbuatan kita itu. Dan saya kira itu banyak di kita kan, perbuatan itu bisa menyebabkan kekufuran. Kita misalnya masang sesajen itu kan perbuatan sesajen dalam rangka memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Apa sebabnya perlu beri sesajen? Karena Nyi Roro Kidul itu bisa menyebabkan bencana bagi kita sehingga dianggap penyebab bencana atau yang membawa bencana itu hati-hati. Jangan sampai melakukan kegiatan seperti itu. Bisa menyebabkan keriddaan, kekufuran secara perbuatan. Atau perbuatan-perbuatan lain juga yang bertentangan dengan keyakinan kita bahwa semua yang mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Nah, makhluk yang lain itu hanya penyebab-penyebabnya saja. Keyakinan itu harus tetap ada di dalam hati kita. Jangan seperti para orang tua kita zaman dahulu kadang-kadang dikait-kaitkan dengan penyebab yang aneh-aneh. Tetapi bahwa ya seperti misalnya bagaimana supaya padi itu subur, berilah pupuk yang masuk di akal kita. Silahkan, bukan berarti tidak boleh, silahkan. Tetapi yang menjadikan hakikat benar menjadi subur itu adalah Allah. Nah, pupuk itu penyebab. Sama seperti kita berobat kepada dokter. Silakan berobat, cari penyebab. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah bukan dokter, bukan obat, tetapi Allah. Toh tidak sedikit orang berobat ke dokter tidak sembuh juga. Tidak sedikit orang makan obat tidak sembuh juga. Sehingga hakikat semuanya itu adalah Allah. Nah, keyakinan seperti ini mesti ada bersemayam di hati orang-orang yang beriman. Kalau keyakinan itu tidak ada, bahaya, bisa menyebabkan kekufuran. Jadi sekali lagi ada tiga penyebab kekufuran itu. Iktikad artinya ada dalam hati kita, meyakini sesuatu bukan dari Allah. Yang kedua, ucapan, hati-hati berucap juga. Ucapan-ucapan yang menyebabkan kekufuran itu banyak. Kemudian perbuatan, perilaku kita juga itu menyebabkan kekufuran. Nah, termasuk yang dilakukan zaman Nabi, orang berkeyakinan bahwa terjadi hujan itu adalah karena bintang ini dan bintang itu. Atau seperti saat ini kan kita suka percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan bintang. Itu hati-hati juga, zodiak.
Aquarius akan begini nasibnya, keuangannya akan seret dan sebagainya. Kemudian kita mempercayai hati-hati itu bisa menyebabkan kekufuran. Bukan bintang, bukan makhluk yang memberikan kemanfaatan atau kemanfaatan dalam kehidupan kita, tapi adalah Allah. Nah, kalau makhluk itu memang ada hubungan sebab akibat, tapi hakikat semuanya adalah Allah. Karena kita menyaksikan tidak semua orang berobat sehat, walaupun ada juga yang menjadi sehat. Demikian juga tidak semua orang yang akan dicelakakan celaka, ada juga yang selamat karena Allah tidak menghendaki. Demikian juga tidak sedikit orang mau bunuh diri, ada yang berhasil bunuh dirinya. Memang ajalnya sudah sangat tiba. Tetapi tidak sedikit juga orang yang mau bunuh diri tidak berhasil bunuh dirinya. Dengan berbagai macam sebab, sehingga di sini kita berkeyakinan bahwa Allah lah yang menentukan semua kehidupan. Itu kata Nabi dalam hadis ini, bisa pagi-pagi sekali, hati-hati setiap pagi, ucapan, iktikad kita, dan perbuatan kita, jangan sampai menyebabkan kekufuran. Nah, di sini sebutkan, yakunun nasu mujaddibina fayanjulullahu alaihim rizqan minas samai min rizqihi wa yasbahuna musyrikina yakuna mutirna binoikada. Bisa saja manusia mereka diberikan rezeki dari langit, dari Allah, kemudian pagi-pagi sekali langsung musyrik. Karena apa? Kami diberi rezeki oleh anu-anu itu kan, yang menuju kepada Allah. Bahaya itu. Itu termasuk kufur nikmat. Tidak boleh. Yang kejadian itu bisa jadi di kalangan orang-orang musyrik. Ya, kalau orang musyrik itu tidak yakin kepada Allah, wajar. Ma'an amta ala ibadi min nimatin ila asbab arikum minhum kafirina biha. Nah, apa yang aku berikan, kata Allah, kepada hamba-hambaku dari satu nikmat, kecuali pagi-pagi sekali, segolongan dari manusia itu kafir. Bagaimana disampaikan oleh hadis Ibnu Abbas, asbah minan nasi syakirun minhum kafirun. Memang di antara manusia itu ada yang syukur, ada juga yang kafir. Karena meyakini apa yang diperolehnya, yang kita sebut rezeki itu dari sumber bukan dari Allah. Hati-hati, semuanya dari Allah. Bahkan makhluk-makhluk binatang juga itu hakikatnya datang dari Allah, rezekinya itu. Yang kita maknai rezeki itu adalah makanan, harta, padahal bisa juga kesehatan, pengetahuan, dan sebagainya. Itu juga adalah rezeki yang datang dari Allah. Karena kita begini, kita bisa memahami sesuatu hal karena adanya otak. Gitu. Bisa paham kan? Bagaimana otak itu bisa paham? Apakah setiap orang sama? Kan tidak sama semuanya. Beda-beda. Nah, mengapa beda-beda? Karena Allah membedakan di antara kita. Tidak sama kecerdasan kita semua. Tidak sama kapasitas cara berpikir kita semua. Apalagi kalau lihat makhluk Allah yang lain seperti binatang, itu tidak bisa berpikir mereka itu. Tidak punya akal. Padahal sama-sama makhluk toh lain gitu. Binatang dengan manusia. Siapa yang menentukan masa jadi dengan sendirinya? Rasanya tidak mungkin kan? Mesti Allah yang mengatur semuanya itu. Tetapi kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa seolah-olah manusia saja yang hebat itu. Dan kadang-kadang suka menyombongkan diri kan? Karena punya segala-galanya. Padahal satu waktu ya lemah juga, dia mati juga kan? Kadang-kadang sakit juga. Sakit kepala saja tidak bisa mengatasi, harus pakai bantuan. Nah, artinya disitulah kita harus berpikir bahwa semuanya mengatur kehidupan itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian di hadis berikutnya, bab mengenai la yadri mata yajul motor. Tidak ada yang tahu kapan akan datangnya hujan. Illallahu kecuali Allah. Sesuai tidak dengan pengetahuan kita saat ini, Pak. Perihal kedatangan hujan. Hujan itu kan suka ada ramalan cuaca atau perakiraan cuaca. Selalu betulkah perakiraan itu dengan kenyataannya? Kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak.
artinya belum bisa memastikan juga itu. BMKG itu, Badan Meteorologi dan Geofisika, besok akan terjadi hujan. Ah, awal November akan hujan, ternyata belum juga itu. Hujan kemarin sedikit saja. Belum, apa yang disampaikan oleh itu belum selalu benar. Walaupun bisa jadi benar. Sehingga pernyataan di sini tidak ada yang tahu akan kapan datangnya hujan kecuali Allah. Betullah adanya. Nah, bahkan nanti khomsun la ya'lamuhunna illallah, ada lima hal yang goib yang tidak tahu terhadap lima hal itu kecuali Allah. Ini disebutkan dalam hadis ini. Haddasana Muhammad bin Yusuf, haddasana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Wala berkata Ibnu Umar, wala bersabda Rasulullah SAW, Biftahul ghaibi, kunci-kunci kegaiban itu khomsun, ada lima. La ya'lamuha, tidak ada yang tahu terhadap lima kunci kegaiban itu illallah, kecuali Allah. Ini seperti yang dijelaskan dalam surat Luqman juga, surat ayat terakhir sebutkan. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak tahu seseorang apa yang akan terjadi besok pagi. Tidak akan ada yang tahu kecuali hanya Allah. Makanya walaupun kita boleh berencana, silakan. Jangankan untuk besok pagi, untuk 5 tahun ke depan juga silakan membuat rencana. Bisnis plan, kalau di perusahaan-perusahaan itu kan dikenal rencana bisnis ke depan. Ada yang jangka pendek, 1 tahunan, RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan biasanya dalam 1 tahunan. Kalau di negara kita itu RAPBN, rencana anggaran dan belanja negara, itu setahun ke depan itu kan perencanaan. Silakan buat perencanaan. Tapi apakah akan terjadi apa yang kita rencanakan? Itu kadang terjadi, kadang tidak. Wallahu a'lam. Karena kita belum tahu apakah kita masih hidup tahun depan atau tidak. Wallahu a'lam. Apakah direktur yang menandatangani RKAP itu masih hidup tahun depan atau tidak? Wallahu a'lam. Apakah masih menjabat atau tidak? Kan tidak tahu juga. Tidak ada yang menjamin. Sehingga di sini Allah menyatakan tidak ada yang tahu besok pagi apa yang terjadi, seorang pun kecuali Allah. Maka karena itu diisyaratkan atau disunatkan, diharuskan kita mengucapkan insya Allah kalau untuk melakukan perencanaan ke depan. Jika Allah berkehendak, karena hakikat masa depan itu yang tahu hanyalah Allah. Kita manusia hanya berencana, tetapi Tuhan yang menentukan, Allah Ta'ala yang menentukan. Wala ya'lamu ahdun ma yakunu fil arham. Kemudian juga tidak tahu seseorang apa yang ada di dalam rahim-rahim perempuan yang sedang hamil. Walaupun sekarang sudah ada kan USG yang menggunakan gelombang suara, gelombang ultrasonik untuk melihat apakah janin ini laki perempuan, bisa diperkirakan. Tetapi selalukah benar perkiraan itu? Juga kadang-kadang benar, kadang tidak juga. Karena secara hakikat tidak tahu. Kan? Kadang-kadang agak benar, kadang-kadang tidak juga. Karena hakikatnya manusia tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Dan yang maha mengetahui secara pasti hanyalah Allah. Kemudian wala ta'lamu nafsun madza taksib goda. Dan seseorang diri tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok pagi. Saya yakin semuanya tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Walaupun kita berencana besok akan sholat subuh. Silakan saja berencana. Akan sholat subuh masuk ke masjid. Tapi apakah akan terjadi itu rencana, kita belum yakin. Wallahu a'lam. Seseorang merencanakan apa yang akan terjadi besok pagi. Kemudian wa mata nafsum bi ayyi tamu, dan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan meninggal. Bisa jadi kita lahir di Bandung, apakah akan mati di Bandung juga? Wallahu alam, tidak tahu. Karena kematian itu datang mendadak, bisa saja di kota yang sama atau di tempat yang berbeda. Kita sedang bepergian, tiba-tiba mati di situ, terjadi kematian menjemput kita, juga itu adalah rahasia Allah. Yang kelimanya, wa ma yadri ahadun mata yajiul matar. Tidak ada yang tahu seseorang itu kapan akan datangnya hujan. Walaupun kita bisa memperkirakan, kan, suka memperkirakan, wah sudah mendung ini, akan datang hujan. Ternyata tidak juga. Beberapa hari ini kan ada mendung-mendung, ternyata tidak turun hujan.
Karena hakikat yang mengetahui kapan datang hujan itu hanya Allah. Artinya 5 kunci kegaiban ini hanyalah berada dalam pengetahuan Allah. Kita manusia paling hanya bisa menduga-duga, hanya bisa mengira-ngira kapan akan terjadinya. Tapi membuat perencanaan juga dipersilahkan, dibolehkan. Seperti dalam surat Al-Hasyr kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang telah berlalu dari perilaku kita, lighad untuk kepentingan masa depan. Artinya belajarlah dari masa lalu untuk membuat perencanaan. Kalau sekarang atau masa lalu gagal dalam memasarkan barang-barang ini karena caranya menggunakan cara yang berbeda atau cara yang lampau, maka buatlah perencanaan pemasaran pada tahun depan dengan cara yang berbeda misalnya. Itu merencanakan silakan saja. Al-Quran juga sudah mengisyaratkan. Tetapi apakah akan terjadi masa depan ini seperti sesuai rencana kita? Itu yang tidak ada jaminan. Maka sekali lagi ucapkan insya Allah. Walaupun dalam keseharian di dunia bisnis belum biasa ucapan insya Allah itu disampaikan kan. Itu baru pribadi-pribadi yang suka mengucapkan insya Allah. Tetapi adakah di negara, adakah di dalam rapat-rapat bisnis ucapan insya Allah? Jarang-jarang terdengar itu. Karena yakin itu aja. Padahal tetap saja itu juga Allah yang menentukan. Seperti ini membangun kereta api cepat saja misalnya. Kan mestinya tahun 2019 selesai. Kelihatan bahwa rencana manusia, walaupun yang merencanakan negara itu tidak bisa selesai juga. Selesainya baru sekarang. Kan? Artinya itulah manusia itu. Merencanakan, tetapi tidak bisa mengeksekusi secara pasti. Akankah sesuai dengan perencanaan? Tetapi nggak pernah terdengar insya Allah akan selesai tahun 2019. Kelihatannya belum menjadi bahasa biasa di tingkat negara ataupun di tingkat perusahaan. Sehingga kalau ada yang menjadi eksekutif di perusahaan dari kaum muslimin, sering-seringkanlah ucapkan insya Allah dalam membuat perencanaan. Terucap secara tulisan maupun secara lisan. Sekali lagi saya belum pernah jarang-jarang mendengar. Kecuali dalam pembicaraan kita dari pribadi-pribadi itu ucapan saya. Padahal Al-Quran menyatakan wala taqulu lisyai'in inni fa'ilun dzalika goda. Janganlah kalian semua mengucapkan saya akan mengerjakan sesuatu itu besok pagi kecuali illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Itu perintah Al-Quran surat Al-Kahfi itu. Ucapan insya Allah itu. Tapi belum menjadi kebiasaan. Terutama di dunia bisnis ataupun di pemerintahan. Kemudian selesai itu bab tadi. Sekarang kita berkusuk. Kita berkusuk itu artinya kita membahas tentang sholat gerhana. Ada dua istilah. Kalau kusuk itu adalah gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu antara matahari, kemudian ada bulan, ada bumi, berada dalam satu garis lurus. Jadi kalau beredar, pas peredarannya itu kalau bulan dari matahari, pas menghalangi cahaya matahari bulan tersebut. Maka jadilah gerhana matahari. Karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. Kemudian kalau gerhana bulan juga begitu. Cahaya yang datang ke bulan itu terhalang bumi. Nah, itu adalah peristiwa alam yang menandakan bahwa memang terjadi peredaran di sini, di alam semesta ini, atau di jagat raya. Yang itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah. Siapa yang mengatur itu? Bisa garis lurus itu tentu yang menggerakkan Allah. Artinya terjadi pergerakan terus dalam kehidupan di jagat raya ini. Tidak diam. Itu tanda-tanda kehidupan itu adalah bergerak. Karena alam semesta ini juga tidak diam. Ya, sebagai bukti kan ada pagi, ada siang, pergerakan sebetulnya kan. Nah, itu pergerakan bukan sekedar
perubahan waktu siang dan malam, tapi terjadi pergerakan bumi dan matahari juga. Terjadi perputaran di antara bumi dan matahari, ada yang dikenal dengan revolusi, ada juga rotasi. Itu yang menyebabkan siang malam itu adalah revolusi. Bumi berputar pada porosnya, kan? Kemudian kalau terjadi rotasi, bumi mengitari matahari. Itu dalam waktu setahun. Tapi kalau berputar itu 24 jam. Itu yang menyebabkan waktu di kita berubah-berubah. Tetapi tetap 24 jam diukur oleh kita, oleh manusia. Diterjemahkan dalam waktu 24 jam. Nah, di sini disebutkan hadasana Amar bin Awan qala hadasana Khalid an Yunus anil Hasan an Abi Bakroh qala, berkata itu Abi Bakroh, kunna ada kami semua indah Rasulullah di sisi Rasulullah SAW an kasyapat, maka terjadi gerhana asyamsu matahari. Pakoma, maka berdiri an Nabi SAW ya juru rida'ahu, beliau menarik selendangnya hatta dakhala masjid, sehingga masuk ke dalam masjid. Pada kholna, maka kami semua juga masuk ke dalam masjid. Fasolah, maka sholat Nabi bina dengan kami rokaataini, 2 rakaat hatan jalan sehingga terang kembali astamsu matahari. Pakola, maka bersabda Nabi SAW, inna syamsa, sungguhnya matahari wal qamaru dan bulan, layan kasipani, tidaklah gerhana keduanya, lima wati ahdin, karena kematian seseorang. Faedah ro'aitumuhuma, maka apabila kalian semua melihat gerhana bulan atau matahari, fasohu, maka sholatlah kalian semua, dan berdoalah kalian semua, hatta yun kasyaf, sehingga terbuka selesai gerhana. Itu mabikum, apa yang terjadi di antara kita. Ini saya kira ini 14 abad yang lalu. Jangankan 14 abad yang lalu, kan, mitos-mitos itu tahun 70-an saja masih terjadi. 1970-an, kalau ada gerhana matahari itu, ada matahari sedang dimakan oleh serigala atau apa, macam-macam mitos yang terjadi di masyarakat. Sehingga para ibu disuruh masuk ke lisung. Pada tahu lisung kan ya? Di kota sudah tidak ada lisung. Di kampung juga tidak ada. Nah, kemudian mereka memukul-mukul lisung tadi dengan maksud mengusir supaya matahari jangan dimakan. Ya betul, bilang juga gerhana itu tidak terus-terusan terjadi. Karena apakah karena kita memukul-mukul lisung? Ah, bukan juga, tidak ada hubungannya dengan pukul-pukulan lisung maupun dengan kegiatan yang lain. Karena gerhana itu akan berlalu juga. Artinya terjadi pergerakan di situ. Bumi akan bergerak, bulan juga bergerak, matahari pun bergerak, akhirnya tidak dalam satu garis lurus. Nah, artinya jangankan 14 abad yang lalu, kalau terjadi gerhana itu banyak mitos yang diyakini manusia, tahun 70-an saja atau 80-an juga masih, atau mungkin barangkali sekarang juga masih suka ada orang yang mengait-ngaitkan peristiwa gerhana dengan hal-hal yang panik kan, atau sifatnya tidak masuk di akal. Nah, Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa dalam keseharian kita. Apakah kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Ada calon tokoh yang akan hidup sekian tahun yang akan datang menjadi presiden misalnya. Nah, bukan, tidak ada hubungannya ke sana. Nah, artinya pelajaran mitos-mitos itu sejak zaman Nabi juga sudah dihapuskan, ditiadakan dalam ajaran Islam. Dan masih berlaku sampai saat ini kan. Tidak boleh meyakini ada hubungan dengan itu. Kemudian hadis berikutnya, hadasana Syihab bin Aban, hadasana Ibrahim bin Humaid an Ismail an Qais. Qala, berkata Qais, sami itu saya telah mendengar Abu Mas'udin ke Abu Mas'ud. Ini sahabat. Yaqulu, berkata Abu Mas'ud, qala, bersabda Nabi Halo, sallallahu, inna halo, syamsa, halo. sesungguhnya matahari, Aku wal aku maro dan lagi bulan, di masjid layat sebentar, ani, lagi tidaklah, pengajian. Itu tidaklah gedor aja itu, aku utinya, tante, tante tidaklah gedor. terjadi gerhana Halo, bocor. Siapa yang bicara?
Tidaklah terjadi gerhana Halo. bulan dan matahari di mauti ahdin karena kematian seseorang dan nasib dari orang-orang. Walakin dahuma tetapi gerhana matahari dan bulan itu ayatani dua tanda-tanda keagungan bin ayatillahi dari tanda-tanda keagungan Allah. Faida ro'etumuhuma apabila kalian melihat terjadi gerhana matahari dan Belum bulan, itu. maka berdirilah kalian semua pasallu silakan sholat. Jadi sikap kita saat ini saya kira sudah benar. Masyarakat di Sukarapi setiap terjadi gerhana matahari itu bertakbir, bersodakoh, kemudian Yo. sholat. Kita lakukan sholat gerhana. Latihan. Latihan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Tapi Alaihi Wasallam. nelpon. Dan kalau gerhana itu bisa diperkirakan, bisa dihitung maksudnya kapan akan terjadi gerhana. Ahli-ahli astronomi atau ahli-ahli perbintangan itu bisa menghitungnya. Ya karena matahari, bulan, dan bumi itu beredar pada garis yang tetap. Kapan mereka akan berada dalam satu garis lurus yang sama, itulah terjadi proses gerhana. Itu bisa dihitung sehingga ketahuan tanggal sekian akan terjadi gerhana. Itu bisa dihitung, Pak. Sama Baru seperti datang dari pasar. hisab. Kapan bulan Dari Ramadan akan datang? pengajian di masjid. Kalau menggunakan hisab, itu juga bisa Ah, dihitung saat ini. 100 tahun yang akan datang saya bisa. Tapi kalau ru'yatul hilal tidak bisa. nanti tongkatnya Yang lah. dilihat Enggak. pada saat Nanti aja. Ini tasnya aja mau ada pembicara mandi. siapa yang bicara. Nah, tetapi kalau bencana sampai saat ini belum ada pengetahuan yang bisa meramalkan kapan akan terjadi gempa bumi maksudnya. Gempa bumi itu tidak bisa diramalkan karena itu terjadi dari ya bumi, tidak ada hitung-hitungannya itu. Begitu kan Pak Yulianto ya. Gempa bumi itu tidak ada kapan akan terjadi belum bisa direncanakan gitu Pak ya. Sehingga kita tidak tahu kapan akan terjadi gempa bumi. Tapi kalau gerhana matahari, gerhana bulan bisa bisa diperkirakan, bisa dihitung maksudnya secara ilmiah tentu saja oleh ahli-ahli falak atau ahli astronomi. Tapi kalau gempa itu belum bisa, tidak ada ilmunya untuk mengetahui kapan gempa. Kemudian hadis berikutnya hadasan asbaq qala ahbarani Ibnu Wahab qala ahbarani Amar an Abdurrahman bin Al-Qasim hadasahu telah bercerita kepada Abdurrahman bin Qasim abi dari bapaknya an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana sungguhnya Ibnu Umar itu memberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih sama ini, inna syamsa wal qamaru la yahsibani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan itu tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang. Tidak ada hubungannya. Terjadi gempa juga tidak ada hubungannya. Walaupun bisa saja terjadi gempa saat gerhana matahari. Tapi nggak ada hubungannya. Walalihatihi dan juga tidak ada kaitan dengan kehidupan seseorang. Walakin nahuma tetapi keduanya itu ayat tadi adalah dua ayat Allah dari sejumlah ayat-ayat Allah. Maka apabila kalian semua melihat itu gerhana matahari atau bulan, wasoldu maka solatlah kalian semua. Kemudian hadis berikutnya hadasana Abdullah bin Muhammad qala hadasana Hashim bin Al-Qasim dan seterusnya dari Mughirah bin Syu'bah. Qala berkata Mughirah bin Syu'bah, kasapat telah terjadi gerhana matahari, asyamsu matahari ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Yauma mata pada saat terjadi kematian. Siapa Ibrahimu itu Sayyid Ibrahim ini putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakola maka berkata anas orang-orang kasafat telah terjadi gerhana asyamsu matahari li mauti Ibrahim karena terjadi kematian Ibrahim. Pakola maka menjawab Rasulullah SAW, inna syamsa sungguhnya matahari wal komaru dan bulan layan pasifani tidaklah keduanya mengalami gerhana limauti ahadin karena kematian seseorang wala lihayati atau kehidupan seseorang. Kaidaruatum apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, fasoldu maka solatlah kalian wada'u dan berdoalah. Wad'u dan berdoalah kalian semua Allah kepada Allah. Jadi tidak ada kaitannya. Walaupun pada saat terjadi gerhana matahari,
Sayyid Ibrahim putra Nabi dari Siti Maria. Ini Siti Maria itu orang Mesir, Tadi ini orang kayaknya. Yahudi. Kemudian dinikahi oleh Nabi, hamil dan melahirkan Sayyid Ibrahim, putra Nabi, masih bayi sudah meninggal. Pas meninggalnya itu terjadi gerhana matahari. Orang-orang di luar ribut, wah gerhana ini terjadi karena kematian Ibrahim. Nabi langsung memberikan penjelasan, tidak ada hubungannya. Gerhana matahari itu dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Jangan dikait-kaitkan dengan mitos ataupun klinik, tapi itu adalah tanda-tanda keagungan Allah. Dari sejumlah tanda keagungan Allah yang bisa Maha Kuasa Allah meluruskan antara matahari, bulan, dan bumi itu dalam satu garis lurus sehingga satu dengan yang lain terhalangi. Gara-gara bayangan saja. Jadi bulan menghalangi sinar matahari sampai ke bumi itu gerhana. Atau cahaya bumi, bayangan bumi menghalangi bulan itu juga gerhana. Itu adalah tanda-tanda keagungan Allah karena yang meluruskan tiga posisi makhluk angkasa luar itu adalah Allah. Tidak bergerak dengan sendirinya. Nah, di sini disebutkan, wakotkan Ibnu Abbas alaih bahwa sungguhnya kata Ibnu Abbas, sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Pikul rokaatin ruku'ani. Dalam setiap rakaat itu 2 kali ruku. Saya kira seperti yang sudah kita lakukan ya. Jadi setiap ruku itu atau setiap rakaat 2 kali ruku, 2 kali sujud. Itu bedanya sholat gerhana. 2 kali, 2 rakaat, satu rakaat 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kama rawadhalika Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i juga wa Ibnu Abi Syaibah dan dari Ibnu Abi Syaibah, anna dzalika waqa'a mata Ibrahim. Nah, terjadi gerhana itu pada saat kematian Sayyid Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabata fi hadisi Jabir inda Muslimin misli wa qala fihi inna bi kulli rak'atin ruku'aini. Salat gerhana itu yang dilakukan Nabi dalam setiap rakaat 2 kali ruku. Ini yang membedakan. Kalau sholat-sholat yang lain kan sama saja ya. Tapi kalau sholat gerhana itu beda sendiri karena setiap rakaat mesti 2 kali ruku, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali surat. Kemudian indan nasa, orang-orang saat itu beranggapannya jumuna beranggapan anasyam wal qamar, sungguhnya gerhana matahari dan bulan itu layan kasifani, tidaklah gerhana keduanya illa limauti adimin, karena terjadi kematian yang agung minal udomai dari orang-orang yang besar. Walai sekali padahal bukan seperti itu sebagaimana hadis menjelaskan. Kan Sayyid Ibrahim itu putra Nabi, mungkin dianggap sebagai orang hebat. Ya, putra Nabi laki-laki. Tetap jadi kematian saat gerhana maka dikait-kaitkan oleh sejumlah sahabat. Nabi menepis, tidak ada hubungannya. Sehingga tidak juga ya takidunahum min ta'siril kawakibi fil ardi. Tidak perlu juga dihubung-hubungkan dengan posisi bintang. Berbeda itu. Bisa saya terjadi, bisa jadi di bintang lain juga terjadi begitu segaris. Ada gerhana juga barangkali di bintang-bintang lain, tapi kita tidak tahu. Kita hanya mengenal bintang matahari saja. Apakah di sana ada makhluk? Wallahu alam, itu masalah goib, itu tidak tahu. Itu saya kira penjelasan di hadis-hadis pada hari ini. Kita cukup sampai di sini, kecuali kalau ada, sebentar. Kecuali kalau ada yang mau di